bagian timur. Betul sekali Bu Elsa. Tolong dampingi Pak Bobi sampai Pak Bobi mendapatkan staf-staf baru di sana ya. Jess, kayaknya itu terlalu jauh nggak sih? Nggak usah ya. Saya biar di sini aja. Maaf, ini penugasan Bu Elsa. Dan saya harap untuk semuanya juga, tolong patuhi peraturan dan keputusan perusahaan ini. Jadi gini, kan belum sempat ngabarin juga, belum sempat ngasih tahu juga soalnya ini loh Bu, Pak Riza mau datang nemuin keluarga di rumah. Oh, oh, serius? Iya. Alhamdulillah. Iya, kalau diizinin sama Bu Bos dan juga. Ya izin lah. Kabar yang bahagia lagi hari ini. Of course, kan saya sudah pernah bilang ya. Berarti dia serius sama kamu, dia sayang. Ya syukurlah, maksudnya seperti yang saya bilang. Kalau Riza sudah serius sama kamu, kamu juga serius sama Riza, go ahead. Emang jodoh kadang-kadang jalannya kita nggak pernah sangka. Dan saya senang, saya turut bahagia buat kalian berdua. Aduh, saya jadi terharu lagi nih. Oh, ya ampun nih, Pak sudah punya mantu, Bu. Mama ini puber kedua ya, 3 kali ya. Terharu terus ya. Bu, nanti setelah saya mungkin nanti nextnya Kiki sama Uya. Amin. Saya aminin juga deh. Ibu. Nggak ada salahnya lah, nggak boleh gitu. Never say never. Satu lagi Ren, kamu siapkan semua datanya, terus kamu ke ruangan saya, kita bicara di sana. Baik, Pak. Ya. Kamu tolong siapin ruangan untuk meeting Pak Al ya. Dan untuk berkas-berkas yang perlu Pak Al baca, kamu siapin juga. Ya. Baik Pak, ada lagi? Dan soal Molka, itu harus segera share juga ke Pak Al. Kamu ngerti kan? Ya, saya mengerti Pak. Nanti saya siapkan berkas-berkasnya. Oke, saya tunggu di ruangan saya. Ya, baik Pak. Masuk. Pak Al. Semua yang saya minta udah tersedia semua? Iya Pak, tapi maaf Pak, baru sebagian. Silakan. Kenapa bisa baru sebagian ya? Iya, karena ternyata mencari informasi tentang Moloka ini sangat sulit Pak. Dan sosok pemilik Moloka ini seperti misterius gitu Pak. Ya. Paham saya sih. Saya jadi penasaran. Siapa orang di balik Moluka? Kenapa sembunyi di belakang dia? Saya nggak kenal nama-nama di sini, Ren. Pemain baru dalam skincare. Kamu yakin ini pemiliknya? Iya Pak, sejauh yang kita cari mereka ini memang pasangan suami istri yang dulunya dimulai dari bawah Pak, dan sekarang lagi naik daun. Memang mereka sekarang ini berhasil dalam bidang skincare dan kosmetik Pak. Pemain aslinya di belakang mereka, Ren. Bukan ini. Oh iya Pak. Ya. Ya kamu bayangin aja. Kalau mereka yang bermain, mereka nggak mungkin bermain kotor. Kenapa BA kita bisa direbut begitu? Sedangkan mereka pemain baru. Nggak mungkin, Ren. Iya. Bapak betul juga. Bentar ya. Kamu makan malam di rumah ya. Aku udah masak buat kamu. Gimana saya nggak tambah jatuh cinta sama kamu, Den? Nah, ini orang kita yang akan kita masukkan di Maharato, Pak.
Kamu udah cek profil mereka semua? Sudah. Kamu yakin mereka nggak akan buka suara? Saya sudah buat surat perjanjian dengan mereka, Pak. Dan sudah ditandatangani. Jadi seharusnya mereka tidak berani. Bagus itu. Kita bikin mereka mikir 1000 kali untuk main-main sama kita. Iya, Pak. Tapi kamu jangan bergerak dulu sebelum saya perintahkan. Siap. Satu lagi. Saya tidak mau ada seorang pun yang tahu kalau saya itu ada di belakang Molucca. Baik, Pak. Dan pastikan 2 orang yang sudah kita branding untuk menjadi pemilik perusahaan skincare ini, tetap mereka menjadi figur dan yang dikenal orang. Iya, Pak. Berikan mereka fasilitas apapun dan giring opini orang-orang ke mereka. Baik, Pak. Tapi, Pak, apa Bapak akan hadir saat launching produk Molucca ini? Kan saya udah bilang. Saya nggak mau ada seorang pun yang tahu kalau saya ada di belakang perusahaan Molucca ini. Iya, Pak. Baik. Ingat semua apa yang saya bilang tadi. Siap, Pak. Baik, mungkin sudah ada yang tahu sebelumnya kenapa saya kumpulkan kalian semua di sini? Berdasarkan perkembangan terbaru, maka saya akan merestruktur ulang posisi pegawai dalam perusahaan ini. Aduh, apalagi nih? Dimulai dari Bu Elsa. Bu Elsa akan menyusul Pak Bobby untuk mengurus cabang di Indonesia bagian timur. Hah? Bagian timur? Betul sekali Bu Elsa. Tolong dampingi Pak Bobby sampai Pak Bobby mendapatkan staf-staf baru di sana ya. Jess, kayaknya itu terlalu jauh nggak sih? Nggak usah ya. Saya biar di sini aja. Maaf, ini penugasan Bu Elsa. Dan saya harap untuk semuanya juga, tolong patuhi peraturan dan keputusan perusahaan ini. Sial, apes banget gue. Gue lagi nggak pengen pergi-pergi, malah dilempar ke Indonesia Timur. Selanjutnya untuk Ibu Tia, tolong untuk sementara waktu ini Ibu mengurus cabang di Aceh ya Bu? Siap, Bu. Dan untuk Ibu Ulfa, tolong mengurus cabang di Kalimantan. Siap, Bu. Ya, jadi penempatan baru ini bukan tanpa alasan. Saya sudah mempelajari setiap laporan dari semua cabang. Dan ya memang ada beberapa cabang yang membutuhkan penanganan lebih intensif di sana. Dan ada pula beberapa cabang yang sudah siap berkembang. Jadi saya mohon untuk kerjasamanya dan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Jadi kapan kita berangkat, Bu? Secepatnya, semua dokumen sedang disiapkan untuk keberangkatan kalian. Jess. Biasa? Kamu mau pulang ya? Jess. Saya boleh minta tolong nggak sama kamu? Kayaknya nggak usah kirim saya deh ke Indonesia Timur. Boleh ya? Emangnya kenapa, Sa? Iya, kalau liburan aja sih nggak masalah ya buat saya. Tapi kalau untuk ada tugas kerja di sana kayaknya saya nggak bisa deh. Apalagi saya juga masih asing di daerah situ. Ya, begini Sa, kamu harus paham. Pak Bobby yang pasti memilih kamu bukan tanpa alasan. Pastinya karena kamu berada di timnya Pak Bobby dan kamu yang mengerti, paham betul penugasan di sana. Jadi, mohon maaf Sa, kamu tetap harus berangkat. Ya, tapi saya masih bisa nolak dong. Gini aja deh, kamu kasih saya kerjaan yang banyak banget nggak apa-apa. Saya akan kerjain, asalkan jangan kirim saya ke sana, ya? Gini Sa, karena kamu kerjanya bagus, kerjanya baik, maka kamu harus dikirim. Maaf ya Sa, udah nggak bisa ditawar lagi. Kamu tetap harus ditugaskan. Ya ampun Jess, kenapa sih? Saya udah nyaman loh kerja di sini. Udah jauh banget itu tempatnya. Ma, aku kepikiran, Ma. Apa sebaiknya kita ngomong sama Elsa atau enggak? Perihal yang dikatakan sama Al tadi. Menurut kamu gimana?
Serba salah sih ya. Nanti takutnya kalau kita ngomong sama Elsa, Elsa jadi punya pikiran, ini kok belum apa-apa udah ada aja halangannya buat hubungan dia sama Abimana. Ya cuman kalau yang dikatakan Al memang benar, mah. Nanti pada akhirnya kekecewaan Elsa akan makin, mah. Akan jadi sakit hati, mah. Ini aja aku yakin sakit hatinya sama Nino belum beres. Aku nggak mau dia punya perasaan seperti itu lagi, mah. Belum beres sakit hati, udah sakit hati lagi. Aku sependapat sih sama Papa. Walaupun belum bisa dipastiin juga apakah Elsa udah bisa move on atau belum dari Nino. Tapi kita juga nggak bisa ngebohongin diri sendiri kan. Setelah Elsa bercerai sama Nino, apakah dia baik-baik aja atau enggak? Kita nggak tahu juga sebenarnya apa yang Elsa rasain. Ya jadi memang baiknya kita ngomong sama Elsa soal ini supaya dia minimal punya fondasi lah, punya jaga-jaga lah, ya. Aku masih nggak ngebayangin apa iya bener Abimana itu seperti itu. Seperti yang Al bilang sama kamu. Atau gini, kita cek dulu aja di internet soal Abimana. Siapa tahu dari situ ada informasi-informasi apa. Pasti ada beritanya sih ya. Harusnya. Coba buka. Nah, itu dia. Semuanya normal sih, baik-baik aja. Nggak ada sesuatu yang mengerikan, enggak. Ya di sini sih cuma dikasih tahu bahwa dia pengusaha muda, sukses, sama seperti Al. Jadi maksudnya Al apa ya? Mir, gimana besok kamu udah izin? Udah izin tadi sama Andin, sama Bu Bos juga udah izin. Cuman sama Pak Bos belum, soalnya tadi kan udah baru berangkat. Jadi kita besok perginya bisa anterin Reina aja kali ya? Tadi udah izin nggak kerja sih, jadi nggak apa-apa. Kalau begitu kita berangkatnya pagi, Mir. Biar kita sempat kunjungi semua tempat. Termasuk ke makam anak saya. Pasti, Mir. Saya mau kenalan sama anak kamu. Cuma masih gue pikirin itu masalah ibunya Pak Riza gimana ya. Kira-kira ibunya Pak Riza tuh nerima nggak ya perjuangan kita sampai sekarang gini? Insya Allah, Mir. Kalau kita niat baik pasti ada jalan. Kalau saya sih udah berserah dan pasrah. Tapi Mir, yang jelas, saya nggak akan menikahi Salimah. Dan keputusan saya penolakan ini, saya bisa meyakinkan untuk nggak menyakiti dia. Karena saya nggak mencintai dia, Mir. Kalaupun kami menikah, dia pasti akan menderita, Mir. Itu sama aja saya menyakiti dia, Mir. Oh iya, besok kita pergi naik motor aja, gak apa-apa kan? Santai kali, mau naik angkot juga nggak apa-apa. Apa-apa santai. Mir, kamu udah benar-benar mantap kan? Mau menikah dengan saya?
Menurut Pak Riza gimana?